Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang adaptasi tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan, dan proses kehidupannya. Nah, yang pertama yaitu penggolongan tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Eh, Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan autotrof fotosintetik, tak berpembuluh tetapi sudah memiliki batang dan daun yang jelas dapat diamati. Namun, akarnya masih berupa rhizoid, sehingga tumbuhan lumut dianggap sebagai peralihan antara tumbuhan halus ke tumbuhan kormus. Alasannya, karena memiliki ciri talus berupa rhizoid dan kormus yang telah menampakkan adanya bagian batang dan daun. Nah, kemudian lumut dapat dengan mudah dijumpai di tempat yang lembab atau basah, seperti menempel pada pohon dan di permukaan batu bata. Di daerah kutub, lumut merupakan penyusun ekosistem tundra atau padang lumut. Kemudian yaitu klasifikasi pada tumbuhan lumut meliputi musci, lumut daun, hepatiaceae, lumut hati, dan Anhortense, lumut tanduk. Nah, yang pertama yaitu tentang lumut daun. Lumut daun ini dapat ditemukan di tempat yang basah atau lembab, menempel pada permukaan batu bata, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Tubuhnya berukuran kecil, berbatang semu, tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Contohnya yaitu golongan lumut daun adalah lumut gambut. Nah, yang kedua yaitu tentang lumut hati. Lumut hati dapat ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Bentuk lumut hati berupa lembaran talus, rhizoidnya tidak bercabang, terdapat di bawah tangkai atau lembarannya. Contohnya yaitu Rhizicarpus dan Marhantia. Kemudian yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk ini banyak dijumpai, hidupnya di tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Lumut ini juga mengalami pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Contohnya lumut tanduk adalah Adhoceros. Nah, dari penjelasan di atas, contoh-contoh lumut daun, lumut hati, lumut tanduk yaitu ada di bawah ini. Kemudian yaitu tentang tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku dikenal juga dengan nama pakis yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Karakteristik tumbuhan paku adalah merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji. Pada tumbuhan paku dapat ditemui susunan tubuh khas yang membedakannya dengan tumbuhan yang lain. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan yang berpembuluh, memiliki daun, batang, dan akar yang terdapat daun. Tumbuhan paku memiliki bekas pengangkut xilem dan phloem. Nah, macam-macam tumbuhan paku antara lain yaitu paku kawat. Nah, bentuk tumbuhan paku kawat berdaun kecil tersusun spiral, sporagium terkumpul dalam stobilus, dan muncul di ketiak daun serta memiliki batang seperti kawat. Contoh tumbuhan paku kawat adalah Copodium atau paku tanduk rusa sebagai tanaman hias, dan Copadium clavatum sebagai bahan obat-obat. Kemudian yang kedua yaitu paku ekor kuda. Nah, paku ekor kuda ini memiliki karakteristik berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Contohnya Equisvetum debil, paku ekor kuda. Selanjutnya yaitu paku sejati. Biasanya ditemukan juga sebagai tumbuhan pakis. Paku sejati ini merupakan plantae sejati karena sudah memiliki pembuluh dan komus secara lengkap, memiliki karakteristik berdaun besar, daun mudah menggulung, sporagium terdapat pada sporofil. Contohnya paku tiang, supril, paku rangsang burung, dan semangi.
Dari penjelasan contoh-contoh paku tersebut, gambarnya ini ya sudah tercantum di dalam materi ibu. Kemudian fase pembentuk spora dalam daun hidup tumbuhan paku disebut generasi sporofit, dan fase pembentukan gamet disebut generasi gametofit. Kemudian pada tumbuhan paku terdapat kotak spora yang disebut sporagium. Fungsi dari sporagium adalah untuk menghasilkan spora. Banyak sporagium terkumpul dalam satu wadah yang disebut sorum. Nah, yang dilindungi oleh suatu selaput industrium. Yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji. Semua tumbuhan berbiji merupakan heterospora, yang berarti memiliki dua jenis sporagia berbeda. Dua spora tersebut adalah megastasporagia dan mikrosporagia. Megasporagia menghasilkan megaspora yang akan menjadi gemetotif betina. Terus mikrosporagia menghasilkan mikrospora yang akan menjadi gemetotif jantan. Nah, perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dan di dikotil dan monokotil yaitu daun lembaga banyak, dikotil 2, monokotil 1. Kemudian gimnospermae kambium, dikotil kambium, monokotilnya tidak kambium. Kemudian bunga gimnospermae tak berbunga, dikotil berbunga, monokotil berbunga. Jadi sama-sama berbunga ya. Kemudian bilangan bagian gimnospermae tidak ada dikotil 2, 4 atau 5, dan kelipatannya monokotil 3 dan kelipatannya. Akar gimnospermae tunggang, dikotil tunggang, monokotil serabut. Kemudian bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. Kemudian fungsi atau kegunaan akar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, kemudian akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar atau bulu akar, berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian yang kedua yaitu tunduk akar, berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Nah, menurut beberapa bentuk, akar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu akar serabut. Akar serabut dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu, misalnya akar kelapa, akar pepaya, dan akar serabut berbentuk seperti serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang, ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Kemudian yang kedua yaitu akar tunggang. Nah, akar tunggang ini adalah akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, misal akar kopi, mangga, dan asam. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan mempunyai akar serabut. Yang ketiga yaitu akar gantung. Tumbuhan pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar ini kemudian menggantung di udara, misalnya akar gantung pada pohon beringin. Nah, yang keempat yaitu akar pelekat. Tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan itu pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain, misal akar pada tumbuhan sirih dan lada. Kemudian akar pelekat. Tumbuhan pada bagian batang akar tersebut berguna untuk
menempelkan tumbuhan itu pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Misalnya, akar pada tumbuhan sirih dan lada. Nah, selanjutnya yaitu akar tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah, gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah atau roboh, misalnya akar pada pohon pandan. Kemudian yaitu akar napas, merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar itu tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar napas berguna untuk keluar masuknya udara di dalam tumbuhan, misalnya akar pohon bakau. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar dari contoh akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, dan akar bernafas. Bisa diamatin ya. Kemudian batang. Nah, batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan antara lain yaitu tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, sehingga pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun, sehingga tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya terletak rambat dan sagu. Kemudian ada 3 jenis batang, yaitu batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Yang kedua yaitu pada batang rumput, batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Yang ketiga yaitu batang basah. Batang basah tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya dari contoh batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Kemudian yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau, dan daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua. Fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut: untuk melakukan pernapasan, sebagai tempat pembuatan makanan, tempat terjadinya penguapan, dan bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya ada 4, yaitu bertulang menyirip, bertulang menjari, bertulang melengkung, dan bertulang sejajar. Kemudian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Berikut bagian-bagian tumbuhan. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Kemudian kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kemudian mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kemudian yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Nah, selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Pengertian fotosintesis adalah suatu proses biokimia berbentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil. Kemudian reaksi fotosintesis. Secara umum tumbuhan menggunakan karbodioksida dan air untuk menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanan dalam proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis. Nah, 6H2O plus 6CO2 plus cahaya, kemudian jadi C6H1206 plus 062. Keterangannya H2O yaitu air, CO2 yaitu karbodioksida, C6Hi2O6 yaitu gula atau glukosa, 02 yaitu oksigen. Berikut contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari CO2, matahari, oksigen, klorofil, dan karbodioksida. Kemudian yaitu adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat
tetap hidup dengan baik. Banyaknya sekali sifat-sifat yang membantu tumbuhan untuk meniadakan pengaruh keadaan yang tidak menguntungkan dan memperluas jangkauan kisaran tempat hidupnya. Nah, kemudian ada banyak cara unik yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya, seperti kaktus memiliki duri yang tajam untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Yang kedua yaitu mawar, memiliki duri yang tajam pada bagian batangnya untuk melindungi dirinya dari penggangguannya. Yang ketiga yaitu durian, memiliki duri yang tajam pada bagian kulit, dengan begitu buahnya sulit. Yang keempat yaitu buah-buahan yang masih mentah memperoleh getah untuk melindungi diri dari pemangsaannya, di mana getah tersebut akan melekat pada hewan mangsanya sehingga bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak. Kemudian yaitu bambu, melindungi dirinya dari musuh atau pengganggunya dengan bulu-bulunya yang akan menimbulkan rasa gatal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri khusus tumbuhan kaktus, teratai, kantung semar, mawar, dan putri malu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang teratai. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan air. Tumbuhan teratai mempunyai daun yang berbentuk lembar dan tipis. Daunnya ada yang lebar dan ada juga yang tipis. Kemudian ciri-ciri khusus dari teratai yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis, batang membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga teratai akan tetap dapat bernafas meskipun batang, daun, dan akarnya selalu terendam air. Kemudian yaitu putri malu. Putri malu banyak kita jumpai tumbuh di tepi jalan. Tumbuhan putri malu mempunyai ciri khusus pada daunnya. Daun tumbuhan putri malu akan mengatup apabila tersentuh sesuatu. Kemudian kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas dan batang kaktus tebal dan berlapis lilin. Kemudian ciri-ciri dari kaktus yaitu mempunyai daun yang berbentuk duri yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian yaitu kantung semar. Kantung semar adalah tanaman pemakan serangga atau semar mengeluarkan bau menyengat. Bau tersebut berguna untuk menarik serangga. Kemudian yaitu perkembangan generatif. Perkembangan generatif adalah perkembangan dengan cara perkawinan melalui proses bertemunya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif kawin pada tumbuhan adalah bertemunya alat produksi jantan pada tumbuhan yang disebut dengan serbuk sari dengan alat reproduksi betina pada tumbuhan yang disebut dengan putik. Kemudian yaitu bunga mawar. Ciri khusus dari bunga mawar ialah batangnya yang memiliki duri tajam yang berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai macam serangan musuh. Sedangkan bunganya berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu dalam proses penyembuhan. Kemudian F, yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Secara umum, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi dalam dua cara, yaitu perkembangan tumbuhan secara generatif dan perkembangan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu proses perkembangbiakan keturunan atau spesies pada tumbuhan tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami ini perkembangbiakannya tumbuhan dengan cara terjadinya proses memperbanyak atau bertambah keturunan dengan spesies atau jenis yang sama dengan induk secara alami tanpa bantuan dari luar. Kemudian vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan ini yaitu terjadi pada proses memperbanyak atau
atau bertambah keturunan dengan spesies atau jenis yang sama dengan induk dengan bantuan manusia.